Yes, it is. This is an order for Private Santiago to be put on restricted duty. Would you read your handwritten remarks at the bottom of the page, please, sir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Rahman di channel Sisi Positif. Sahabat positif semuanya, kali ini Sisi Positif akan membahas alur cerita film yang berjudul A Few Good Men. A Few Good Men adalah sebuah film drama hukum Amerika yang disutradarai oleh Rob Reiner. Film ini dibintangi oleh Tom Cruise, Jack Nicholson, dan Demi Moore pada tahun 1992. Seperti biasa, silahkan duduk bersila, siapkan dulu kopinya, dan simak alur kisahnya. Gas! Di awal film kita diperlihatkan di suatu tempat yang bernama Pangkalan Teluk Guantanamo, Kuba. Di situ ada dua orang marinir yang menyergap seorang marinir lainnya yang sedang tertidur lelap. Kemudian dilanjut dengan latihan parade militer Amerika Serikat bagian pangkalan laut, lalu diperlihatkan seorang wanita yakni Mayor Joanne Galloway datang ke Korps Jenderal Advokat Hakim di Washington, Amerika Serikat. Joanne menghadap petinggi Korps Jenderal Amerika Serikat, Kolonel West, dan melaporkan kejadian bahwa di Kuba terjadi pembunuhan yang dilakukan dua orang marinir, yakni kopral muda bernama Harold Dawson, ini orangnya, dan prajurit yang bernama Loudon Downey kepada prajurit yang satunya lagi yang bernama William Santiago. Joanne menginginkan kedua marinir itu mendapatkan pengacara yang benar-benar ahli menangani kasus seperti ini. Awalnya, Joanne menawarkan dirinya sendiri untuk menjadi pengacara. Namun, kolonel memintanya keluar dari ruangan dan kemudian berdiskusi dengan timnya. Hasilnya, Kolonel West menolak saran Joanne untuk sendirian menangani kasus ini dan lebih memilih orang lain sebagai ketua tim pengacara. Tampak Letnan Daniel Cafe yang diperankan oleh Tom Cruise sedang bermain baseball. Kemudian ia diminta oleh atasannya menghadiri pertemuan penting di kantornya. Cafe ditugaskan untuk pergi ke Teluk Guantanamo, Kuba, menangani kasus marinir yang dibunuh oleh marinir lainnya. Dari keterangan awal, Santiago tewas karena disekap dengan kain yang sudah dilumuri racun. Guantanamo Bay, Cuba. A Marine corporal named Dawson. Letnan Cafe dipertemukan dengan Mayor Joanne Galloway. Setelah sempat mendapatkan penjelasan dari Joanne, Cafe bersiap menuju Guantanamo. Scene menggambarkan kisah flashback korban Santiago yang sudah tidak betah berada di divisi tersebut. Lewat surat ia menyampaikan keinginan untuk dipindahkan karena memiliki beberapa masalah. Ia dikucilkan dari marinir yang lain. Dan dalam surat tersebut, Santiago juga menyebutkan bahwa ia punya informasi penting tentang penembakan ilegal di pagar batas yang terjadi pada 2 Agustus. Surat tersebut sampai kepada Komandan Pangkalan Amerika Serikat yang bernama Kolonel Nathan Jessup yang diperankan oleh Jack Nicholson. Awalnya, ada masukan dari seorang perwira senior Jessup, yakni Kolonel Markinson, bahwa Santiago sebaiknya dipindahkan saja. Namun, akhirnya Kolonel Jessup memutuskan Santiago tetap di tempatnya dan mereka akan melatihnya. Terjadi dialog antara Cafe dan Joanne terkait perkembangan kasus yang mereka tangani. Joanne menyampaikan kejanggalan pada diagnosa dokter yang mengatakan ada racun di kain yang digunakan untuk menyekap Santiago. Joanne menyampaikan bahwa Santiago tewas pukul 1 pagi. Pukul 3 pagi dokter tidak bisa menjelaskan kematiannya, namun baru 2 jam kemudian dokter menyampaikan terkait adanya racun di tubuh Santiago. Letnan Cafe kemudian meninterogasi kedua tersangka. Cafe menanyakan terkait kode merah dan apakah tindakan yang mereka lakukan kepada Santiago adalah kode merah. Kopral muda Harold Dawson pun mengiyakan.
Dawson menjelaskan pelanggaran yang dilakukan Santiago adalah melanggar jalur komando dengan memberikan laporan tanpa melewati jalur struktur yang seharusnya. Dawson juga menyatakan ia tak punya niat untuk membunuh, melainkan untuk melatih Santiago agar menghormati aturan. Selanjutnya, tim pengacara kafe mendarat sampai di pangkalan Teluk Guantanamo, Kuba. Setelah sempat disambut oleh Kolonel Nathan Jessup, kafe pun memutuskan mengunjungi tempat kejadian perkara, yakni kamar Santiago. Di suatu jamuan sore, kafe menanyakan perihal penembakan yang terjadi pada 6 September. Kafe bilang Santiago mengetahui seseorang yang terlibat dan ingin menyampaikan peristiwa penembakan itu. Seperti yang diketahui, Kolonel Jessup mengumpulkan dua bawahannya yang mengetahui peristiwa tersebut. Kemudian, Jessup mengatakan demi keamanan ia menyiapkan pemindahan Santiago untuk keesokan harinya dengan penerbangan pesawat ke Amerika Serikat pukul 6 pagi. Namun, jam 1 paginya Santiago sudah tewas. Thank you, sir. Wait a minute, I've got some questions. No, you don't. Saat kafe ingin mengakhiri obrolan, Mayor Joen bersikeras melanjutkan pertanyaan. Joen mengkonfirmasi apakah benar pasca kematian Santiago, Jessup menemui tim dokter yang mengurus mayat Santiago. Joen juga bertanya terkait kode merah dan apakah masih berlaku. Alih-alih menjawab, Jessup menganggap pertanyaan Joen sudah melebihi kewenangan. Jessup terlihat sangat tidak nyaman dan bersikap defensif. Kira-kira ada apa ya? Well, I submit to you that whoever wrote that memo Joen menemui kafe untuk menyampaikan info bahwa salah satu staf Jessup yakni Kolonel Markinson pergi secara ilegal. Keduanya sepakat memang ada sesuatu yang tidak beres. Keduanya langsung menginterogasi kedua marinir dan menanyakan apakah salah satu staf Jessup yakni Kendrick memerintahkan menerapkan kode merah kepada Santiago. Kedua marinir kompak mengiyakan pertanyaan kafe. Jadi terungkaplah sebuah fakta bahwa kedua marinir ini memang mendapatkan perintah dari atasan mereka. Then he dismissed the platoon and we all went to our rooms. Kafe berusaha meyakinkan kedua marinir agar mau mengakui perbuatan mereka, yakni pembunuhan berencana. Pemerintah Amerika Serikat berjanji akan memotong masa hukumannya yang awalnya 2 tahun menjadi 6 bulan. Namun keduanya menolak dan bersikeras bahwa mereka tidak bersalah. Mereka hanya menjalankan tugas dari atasan. Dawson malah menantang biar saja pengadilan yang memutuskan mereka bersalah atau tidak. Seandainya diputuskan bersalah, mereka mengaku siap menerima konsekuensinya. Kafe pun merasa gagal karena tidak bisa meyakinkan keduanya dan ia berniat mundur dari tugas sebagai pengacara. I didn't. Who's this? It's Joe Gal. Sidang pertama Mahkamah Militer. Kafe memberikan pernyataan bahwa kedua marinir tidak bersalah. Mereka diberi waktu oleh hakim selama 3 minggu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang bisa meringankan. Setelah itu, dengan penuh semangat, Kafe mengajak timnya untuk mencari 9 kebenaran. months experience and a track record for plea bargaining. Sidang kedua Mahkamah Militer. Pihak pemerintah yang diwakili oleh Kolonel Ross menyatakan bahwa semua sudah jelas. Kedua terdakwa pada malam kejadian masuk ke kamar Santiago, kemudian menyekap dan menyumbat mulutnya. Dalam kain itu terdapat racun yang membunuh Santiago setengah jam A kemudian. letter from a PFC William Santiago on 3 Kafe menolak pernyataan itu. Menurutnya tidak ada racun dan tidak ada niat membunuh malam itu. Keduanya mendatangi kamar Santiago hanya untuk melaksanakan perintah kode merah. Sidang pun terus berlanjut hingga 2 kali. and now we'll never know. Will we, Mr. Kolonel Markinson yang hilang secara misterius tiba-tiba muncul menemui kafe. Markinson mengatakan bahwa Kolonel Jessup telah berbohong terkait dengan keputusan pemindahan Santiago. Kenyataannya, Santiago memang tidak akan dipindahkan. Markinson mengakui dialah yang menandatangani surat bahwa Santiago akan dipindahkan. Itu terjadi 6 hari setelah kematian Santiago. Lalu Kafe meminta Markinson menjadi saksi di We pengadilan. thank you for bringing this to our attention. Letnan James Kendrick menjadi saksi di persidangan kali ini.
Ia mengaku tidak melakukan perintah kode merah kepada anak buahnya, yakni Dawson dan Downey. Di malam menjelang persidangan, Markinson melakukan aksi bunuh diri. Kondisi ini kian rumit bagi Cafe dan tim karena salah satu terdakwa yakni Downey mengaku tidak langsung mendengar perintah kode merah dari Kendrick, melainkan dari Dawson. Dengan persidangan berjalan begitu menegangkan, akhirnya Cafe berhasil menekan Yusuf untuk mengakui bahwa ia memerintahkan Letnan Kendrick melakukan kode merah. Kendricklah yang memberikan perintah kode merah kepada Dawson dan Downey. Juri pun memutuskan bahwa kedua terdakwa dibebaskan dari tuduhan pembunuhan berencana. Namun, mereka tetap dipecat secara tidak terhormat dari Korps Marinir karena perbuatannya yang tidak pantas. Red, what did we do wrong? It's not that. Nah, sahabat positif semuanya, dari film ini kita bisa memetik nilai-nilai positif di dalamnya. Yang pertama, bahwa setiap perbuatan akan ada balasannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Cepat atau lambat, Tuhan pasti akan mempertemukan dengan balasannya. Yang kedua, suatu jabatan bukanlah fasilitas untuk menyimpan kebusukan, karena sehebat apapun kau menyimpan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Yang ketiga, janganlah gunakan fasilitas negara hanya untuk kepentingan pribadi semata, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kehormatan. Seperti kata Cafe, kehormatan bukanlah terletak pada pangkat yang tertera di lenganmu, tapi kehormatan terletak pada pikiran, jiwa, dan perbuatan. Salam positif dari kami, Sisi Positif.